Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 03071288182302. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil review Bapak saya mengenai the application of satellite differential SAR interferometry delivered ground displacement in hydrogeology yang disusun oleh Devin L. Galloway dan John Hoffman. Baiklah, yang menjadi latar belakang penulisan paper ini adalah seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, maka analisis perubahan atau perpindahan kondisi hidrologi bawah permukaan dapat dilakukan dengan metode penginderaan jauh. Salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan yaitu metode INSAR, yaitu penerapan sintetik differential satellite interferometry radar aperture, dan juga dapat direkomendasikan dengan metode persistent scatter atau PSI. Dengan adanya metode ini, penelitian dan pemantauan hidrologi dapat digunakan untuk memetakan, memantau, menganalisis, dan mensimulasikan air tanah bawah permukaan, pemadatan sistem akuifer, serta penurunan tanah. Hal tersebut dapat diketahui dari bagaimana peningkatan karakterisasi respon spasio-temporal sistem akuifer terhadap tekanan hidromekanis yang disebabkan oleh perubahan penyimpanan air tanah. Selain itu, dengan adanya INSAR, dapat juga dianalisis bagaimana lithostratigraphy, struktur geologi yang mengentor, serta deformasi yang terjadi pada suatu kawasan. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana perpindahan muka air tanah yang dilakukan dengan analisis data INSAR. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi keterbatasan teknik INSAR dalam menganalisis kondisi hidrologi bawah permukaan, dan yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana potensi masa depan interferometri SAR dalam penelitian hidrogeologi. Selanjutnya, data-data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yang pertama, yaitu data INSAR, yaitu data yang merupakan data yang diperoleh dari 2 atau lebih citra radar aperture sintesis, yang selanjutnya diubah menjadi DEM dan baseline interferometry serta geometri orbital. Yang kedua adalah data PSI atau persistent scatter, merupakan data dari pengembangan INSAR serta memiliki keakuratan yang lebih rinci. Hal ini dikarenakan dalam pemrosesan data lebih kompleks serta menggunakan lebih dari 30 interferogram, sehingga resolusi data yang dihasilkan telah berbentuk piksel maupun subpiksel. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian ini, Galloway memiliki metode penelitian, yaitu yang pertama, dalam pelaksananya metode INSAR ini dilakukan dengan pengumpulan data-data INSAR atau PSI secara berkala dalam jangka waktu berkala, baik itu jangka per tahun, per 5 tahun, bahkan dalam rentang 30 tahun. Selain itu, dalam pengukuran juga diperhatikan bagaimana unsur-unsur yang berada di bawah ini, seperti adanya spirit level, geodimeter, Bolhar extensometer, horizontal extensometer, dan quartube, dan bagaimana apakah dia digunakan melalui data INSAR maupun PSI. Metode ini dilakukan oleh dari Galloway terhadap sistem akuifer dan pengukuran tanah. Selanjutnya, saya juga mengumpulkan cara metode pengolahan data INSAR, yang mana dapat kita lihat dalam diagram alir ini. Itu adanya pertama itu di-downloadnya data citra ALOS pulsar, selanjutnya diolah menjadi prosesor menjadi citra SLC. Selanjutnya akan diubah menjadi estimasi baseline dan diubah menjadi konfigurasi citra. Maka akan terbentuklah infotomegram atau DRM SRTM atau DEM atau SRTM. Setelah itu lalu bisa dapat dilakukan pengolahan data phase upweighting, reference, dan referencing. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan konversi data dalam model permukaan digital, pengolahan geocoding dan model permukaan digital, serta pengolahan geocoding serta
dapat dilakukan pemodelan tingkat akhir. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode INSAR ini, kelebihannya itu adalah dapat mendukung investigasi atau analisis pada detail spasial yang lebih besar dan lebih tinggi. Dan yang kedua adalah dapat mengidentifikasi perubahan hidrologi bawah permukaan yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi perubahan kondisi hidrologi bawah permukaan dalam kawasan yang cukup luas. Adapun kekurangannya, yang pertama adalah hubungan dekorasi temporal pada berbedaan vegetasi seringkali membuat data-data INSAR ini menjadi rusak. Sehingga data-data INSAR ini pada kawasan pertanian maupun irigasi hutan sering terkendala akan resolusinya. Yang kedua itu, untuk melakukan pergeseran wilayah, seandainya kita melakukan pemindahan pergeseran cakupan wilayah, maka dilakukanlah pengorbitan berulang untuk menghilangkan efek topografi yang rusak. Sehingga harus dilakukan pengorbitan berulang-ulang ini, yaitu kita akan mengulang kembali dari awal seberapa data yang kita geser. Yang ketiga itu, akuisisi SAR secara global masih terbatas, yang mana pada daerah tertentu akuisisi data SAR ini belum tersedia. Adapun hasil yang pembahasan dapat kita lihat ini adalah bagaimana dari data analisis SAR yang dibandingkan dengan data pengambilan langsung, yang mana di sebelah yang mana dulunya lembah Las Vegas ini diidentifikasi menggunakan teknik geodetik terestrial mengalami penurunan yang disebabkan oleh tanah dan kemiringan. Namun setelah dilihat dari INSAR pada yang dianalisis sejak 1963 sampai 1987 dan 1963 sampai 2000, pola spasial dan tingkatan penurunan permukaan tanah ini diakibatkan oleh adanya sesar kuarter. Selanjutnya, ini juga dapat terlihat bagaimana perubahan water level dari suatu kondisi hidrologi bawah permukaan di kawasan Amerika, yang mana dari ke tahun-tahun dapat kita lihat perubahannya, yaitu dari tahun 90 berubah dari 97 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi dari 97 sampai 2000. Selanjutnya ini juga dapat terlihat bagaimana dapat digunakan dalam identifikasi bagaimana identifikasi perubahan muka air bawah permukaan dari relatif tahun ke tahun. Ini dapat terlihat dari tahun 92 sampai 99 dan 98 sampai 99. Sehingga kita dapat tahu gimana perubahan water levelnya. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya penerapan metode interferometri SAR ini dan PSI, analisis penurunan tanah pada analisis penurunan tanah yang disebabkan oleh pemadanan sistem akuifer merupakan suatu metode yang memiliki tingkat prospek dan keefektifan yang cukup tinggi. Karena dalam penggunaan metode ini dapat dilakukan analisis yang terintegrasi, analisis data yang detail spasial yang cukup tinggi, serta dapat menjangkau kawasan yang cukup luas. Mungkin sekian dari presentasi atas review paper saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.